Lanjut, pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda akan menangani situasi ini ketika beberapa siswa mencoba masukkan perangkat elektronik yang seharusnya dilarang? D, Ya, D, sudah dilarang D, bawa HP, D tapi bu, tetap D, bawa. D. Lomba. Cara tenang menjelaskan kepada siswa tentang peraturan sekolah. Oke, betul. D. Ya, itu tindakan paling bijaksana. Ya. Jawabannya adalah D, secara D. tenang menjelaskan kepada siswa tentang peraturan sekolah dan mengapa penggunaan perangkat elektronik harus dihindari. Ini kebetulan yang cukup jawaban yang paling panjang ya. Kalau kalau dulu biasanya kita milih jawaban itu mana yang paling panjang itu yang paling benar. Tapi sekarang nggak model gitu ya. Oke, nah ini yang saya tanda ini banyak yang salah Bapak Ibu. E, Waduh. E jawabannya E. Yuk kita lihat dulu ya. Saat Bagaimana Anda akan menanggapi situasi ini? Mohon maaf ini saya kurang tahu nih uraian di bawah ini tuh fungsinya apa. Tapi mungkin entah ke Kopas atau gimana ya. Saat memberikan arahan untuk menjaga kebersihan kelas, Anda melihat sekelompok siswa membuang sampah sembarangan di luar tempat sampah yang telah E, disediakan. Bu, Bu. E. Kebijakan Siswa yang sekolah. membuang Ambil sini. mengizinkan E. siswa memberikan mengambil penghargaan, tindakan mengambil sesuai tindakan kebijakan sekolah. Bisa E. jadi ada nggak yang menjawab B, Bapak Ibu? Nggak ada, Bu. Ada Bu. Hampir tadi Ibu jawab itu. Oh, hampir ini ya. Ya, Ini tapi pengecoh ini, jawaban pengecoh ini. lebih lebih pas yang E, mengambil tindakan sesuai Alhamdulillah. kebijakan. Mantap. Ya. Ya, ini memang prosentasenya masih apa ya? Masih banyak yang betul, cuman banyak yang salah gitu daripada yang lain-lainnya tadi. Itu. Oke, lanjut ya. Bagaimana Anda menanggapi situasi ketika seorang siswa mengekspresikan pendapat yang berbeda? D, Bu. Menyambut pendapat. D, menyambut pendapat D. perbedaan D. standar, tapi Menyambut, perbedaan ya betul ya, Pendapat menyambut yang berbeda. pendapat berbeda sesuai dengan bijaksana. Oke, itu sudah sangat kelihatan sekali jawabannya. Lanjut, cepat aja ya. Ini sikapnya gampang-gampang kayaknya. Bagaimana Anda akan menanggapi situasi D, Bu. ini? D, Bu. Nggak ada terlambat. D. Mengadakan pertemuan dan kelompok siswa terlambat untuk terlambat. Ya, mengatur kelompok siswa yang terlambat. Ya, yang D ya, yang Ya, lebih D. pas ya, bukan C ya. Mengadakan pertemuan dan kelompok siswa yang terlambat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya ketaatan aturan. Ya, betul D. bagus, salah itu, diam aja itu. Betul dong. Yuk, lanjut ya. Bagaimana Anda D sebagai juga, Bu. guru akan menanggapi situasi ketika Bu. seorang siswa tampak gelisah dan ternyata hasil ujiannya kurang memuaskan? D. D, Bu. Ya, betul. Gampang ini ya. Gampang, Bu. Gampang, Bu. Insya Allah gampang. Harusnya sih 100% benar semuanya ya. Mudah-mudahan kalau ujian ini yang keluar, Bu. Nah, ini saya tandain lagi. Apa? Dan ternyata salah kunci di sistemnya. Ternyata banyak yang salah, saya bingung ya. Loh, kok banyak yang salah? Ternyata salah kunci. Yakin Iya, sudah. betul Bu, ya. A. Melanjutkan dengan menjalankan kelas tanpa Ya. menggunakan alat bantu persatuan. Saya lihat kuncinya itu meminta. Nah, ini salah ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan khawatir karena ini cuma tryout. Jadi insya Allah nanti UP itu nggak ada kesalahan kunci dan lain sebagainya. Ya. C gimana Bu? C Bu. Kalau C meninggalkan topik yang enggak, ya bisa jadi ya, meninggalkan topik yang memerlukan proyektor dan mengajarkan topik lain tidak. Tadi saya jawab Nah, D, ini Ibu. kalau misal itu berkaitan dengan tema ketika itu, ya masa iya kita mau Meninggalkan. gitu ya. Tapi bisa juga, ini bisa juga jadi jawaban yang betul. Tapi ketika kita bandingkan dengan yang A, maka lebih baik yang A karena ini berkaitan dengan sikap kesiapsiagaan guru. Guru. Iya. Kesiapsiagaan tuh guru tuh harus siap kalau ada kendala, misal masalah media, termasuk proyektor ini tadi ya. Dia harus punya plan B. Jadi yang jalan hanya plan A terus. Begitu Pak Iman. Ya.
Oke, itu ya. Nah, ini juga banyak yang salah. D. Banyak B, yang D, salah. D, D, Kenapa? D, D, D. Bisa jadi tidak D. B, ada B. yang ada kata ini yang mungkin Bapak Ibu tidak teliti. Ya, Tidak. ayo Pak Gus. Paling tidak. Berarti yang B, Lanjutkan diskusi. B. betul. B. Ya, melanjutkan diskusi tanpa memperhatikan Memperhatikan. kenyamanan Nyamanan kita. si Betul. B. ikan. betul saya Ya Pak kan? Imam betul. Iya, iya. Saya yakinnya Bapak Ibu hanya tidak teliti. Ya. Salah Bu, D. Silakan besok lebih teliti lagi. Oke, lanjut. Sikap kesepenuh hatian dalam merancang berbagai usaha yang sesuai dengan minat beragam siswa. Yang mana ini? C Bu. C ya. Menyediakan pilihan kegiatan pembelajaran beragam sesuai dengan minat masing-masing siswa. Betul. Alhamdulillah. Yes. Oke. Lanjut. Bagaimana Anda dapat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi Rina dan seluruh kelas dalam konteks pendekatan pembelajaran inklusif? D. D, 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 D. merencanakan aktivitas. Merencanakan. Merencanakan Rencanakan. aktivitas, betul, yang Melibatkan semua siswa termasuk Rina. Betul. Ini juga sama, banyak yang salah karena ada kata tidak. Belum teliti ya. Tidak Apa yang mana mencerminkan yang semua. tidak sesuai? Memberikan hukuman. Memberikan hukuman. Memberikan hukuman, betul. Yang lainnya sudah betul ya. Oke. Pak Imam salah Pak Imam. Enggak, saya D. Yang memberikan hukuman itu yang Iya paling dong, tepat. yang tidak mencerminkan. Nah, ini juga ini terakhir banyak yang salah. Kira-kira mana Bapak Ibu? Langkah yang paling tepat ketika ada siswa Online. yang D. kesulitan. D. Menyediakan bimbingan tambahan. Menyediakan bimbingan tambahan. Ada yang C, ada yang ini enggak? Saya C Bu, Ada saya yang C Bu. C enggak? Saya C. Yang betul adalah yang C. Ya, Salah Pak Imam salah. karena itu kan karena ini kan masuk langkah ini ya Bapak Ibu. Jadi langkah seorang guru ketika ada siswa yang dia terkendala jaringan ketika pembelajaran online. Berarti kan dia punya kendala pada saat pembelajaran. Oh iya ya. Alternatifnya bagaimana solusinya? Nah, dia diminta untuk mengunduh misal kalau ada materi. Jadi dia bisa belajar secara mandiri ya. Barangkali nanti ada kendala. Tapi kalau nggak ada kendala ya sudah nggak apa-apa gitu. Ya. Yang penting kan itu ada tindakan akan Ya, salah Bu. kali kalau betul-betul tidak ada ini Saya betul Bu. pilihan yang C ini nggak ada, maka bisa jadi kemungkinan yang C. Emang bermasalah ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pendapatan rutin dan tabungan yang telah mencapai nisab. Jawabannya D, 13.375.000. Oke, ada yang mau memprotes jawaban ini atau enggak terima? Saya tidak terima. Oke. Oke Bu. Oke, Sohi sudah Bu. sorry. Oke, baik. Dua. Caranya gimana itu Bu Sri? Caranya, Bu. 17.500 kali 12 tambah 220 juta. Berapa, Bu? 325 juta. Dikali 2,5%. Oh, sudah bisa menjawab semua ya? Berarti nggak usah dibahas ini. Keren. Berapa? 11 juta. 500 kali 12 juta dibagi 2,5%. Udah Bu, 17.500 kali 12 bulan. Hasilnya ditambah 325 juta baru dikali 2,5%. Nah, Betul. Apanya, Pak? Totalnya 535 juta dikali 2,5%. Ya. Jadi ketemunya 13.375. 375.000. Oke, boleh pakai kalkulator supaya cepat. Oke. Berikutnya 22. Silakan. Bapak Ibu, kita ini Pak Hefrianto ada nggak ya? Ya Bu. Oke, ini kita membacanya jangan terlalu cepat Bapak Ibu. Kita Kalimantan Timur Bu. Oke. Santoso adalah seorang pembisnis sukses memutuskan untuk memberikan sebagian dari penghasilannya sebagai zakat produktif. Ia memilih mendukung seseorang
seorang perempuan bernama Siti yang memiliki usaha kecil pembuatan kue di desanya. Siti berkeinginan untuk mengembangkan usahanya agar bisa memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar. Ahmad memberikan zakat produktif sebesar 2,5% dari pendapatannya per bulan kepada Siti. Santoso memilih memberikan zakat produktif kepada Siti karena ia melihat potensi manfaat dari pengembangan usaha kecil Siti bagi masyarakat sekitarnya. Siti dapat menggunakan dana zakat produktif yang diterimanya dari Santoso untuk meningkatkan kualitas bahan baku, memperluas jangkauan pemasarannya, atau bahkan mengikuti pelatihan keterampilan bisnis untuk memperluas pengetahuannya dalam mengelola usaha kue. Pemberian Santoso tersebut bisa digolongkan dalam kategori zakat produktif. Produktif kreatif. Oke, kuncinya adalah C ya Pak ya. C. Ya. Produktif Jawabannya adalah tradisional. produktif tradisional. Perbedaannya Oke, apa, baik. Bu, dengan produk kreatif, Bu? Oke, produk apa? Siapa yang tahu produktif kreatif apa bedanya dengan Perbedaannya produktif tradisional dan tradisional? kreatif. Produktif Oke. kreatif. Ya, ada dijelaskan nggak perbedaannya? Ya, boleh. Kalau yang kreatif, jadi pemberian bantuan modal itu dipakai untuk pengembangan usaha. Yang usaha itu nanti akan membawa keuntungan tambahan bagi siapa namanya Siti. Itu kalau produktif kreatif. Jadi pemberian modal yang itu nanti akan akan memberikan dampak peningkat penghasilan bagi yang diberi modal. Kalau yang tradisional memberikannya itu cuma-cuma. Memberikannya itu tidak untuk usaha, tapi itu seperti itu zakat ya bukan ya tadi? Iya, Bu. Oke, karena zakat itu kan beda dengan orang memberi modal, Bapak ya. Kalau produktif tradisional, kalau produktif kreatif, tuh saya memberi Bapak untuk modal, tapi Bapak nanti juga memberi saya keuntungan. Tapi kalau produktif tradisional, saya memberi zakat, karena saya nanti tidak akan mendapatkan keuntungan dari uang yang saya berikan ke Bapak gitu. Itu tradisional. Jadi pihak pemberi tidak mendapatkan keuntungan dari pertambahan nilai uang yang kita berikan kepada yang kita beri. Misalnya dalam Siti ya, Santoso karena itu niatnya zakat ke Siti, gitu Pak ya. Maka Santoso kan tidak akan mendapatkan bagian keuntungan dari pertambahan nilai yang ditimbulkan oleh uang yang dia berikan. Maksudnya Itu maka profit disebut gitu tradisional. Ya, Bu, Non profit karena dia zakat. Tapi kalau saya memberikan ke Siti atau Santoso dengan ke Siti sebagai sebuah pinjaman lunak gitu. Misalnya bayarnya dalam jangka waktu berapa puluh tahun, tapi kan tetap ada hasil yang kembali lagi ke saya. Maka itu namanya produktif kreatif. Bisa dimengerti nggak perbedaannya ya? Karena ini konteksnya zakat, maka disebut sebagai produktif tradisional. Kreatif. Itu. Jawabannya tadi Jadi apa? tadi soal C. Tadi soal Pemberian itu, Bu. Santoso tersebut, ya, pemberian Santoso bisa digolongkan dalam kategori zakat produktif apa ya? Ini kuncinya adalah C, yaitu produktif tradisional. Karena beri uang, Bu, si pemberi modal. kalau boleh menyampaikan, Bu. Oh, boleh silakan. Kalau tradisional itu bukannya seperti kita misalnya zakat kambing yang masih kecil diberikan kepada si A untuk dia bisa menernak kambingnya. Nah itu produktif tradisional, Bu. Kalau itu pemahaman saya sih, Bu. Oke. Kalau produktif kreatif, baru yang di soal ini, Bu, memberikan modal. Gitu, tapi nggak tahu juga sih. Enggak, konteksnya kan ini Santoso memberikan sebagai zakat. Jadi konteksnya dia memberikan zakat, bukan apa ya? Ini kan Santoso memilih memberikan zakat, zakatnya dia bukan pemberian modal, zakat dan modal kan beda ya Pak ya. Nah itu konteksnya adalah zakat, maka disebut tradisional. Kalau bisa saja yang Bapak contohkan kambing tadi
itu juga pemberian produktif tradisional juga, karena dia konteksnya bukan sebagai sebuah modal yang nanti akan ada bagi hasil gitu. Sama saja yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa itu juga produktif tradisional. Tradisional itu difahaminya dari sisi apa, Pak? Apakah karena itu berupa kambing terus tradisional, apakah itu berupa uang lalu dikatakan bukan tradisional? Kan bukan itu konteksnya, tapi konteksnya adalah ini pemberian tidak ada pertambahan nilai yang kembali ke si pemberi. Ya tentunya kalau zakat kembalikan karena itu kewajiban kita ya, kewajiban sebagai orang yang punya harta yang mencapai nisab, maka itu kita berzakat. Dari zakat itu kan kita tidak mendapatkan pertambahan nilai, apa maksudnya ya? Kita tidak mendapatkan keuntungan dari itu, keuntungan secara hitung-hitungan transaksional itu kan nggak ada, Pak. Iya, Nah, maka Bu, itu yang disebut namanya zakat tradisional. yang memang tidak ada. Betul. Nah, makanya sebenarnya konteksnya itu sama dengan pemberian kambing itu. Jenengan memberi kambing kecil kata jenengan tadi untuk kemudian diternak oleh yang diberi gitu. Jenengan kan tidak mendapatkan pertambahan nilai apapun dari itu selain tentunya dari Allah. Jadi konteksnya sama dengan zakat tadi gitu. Jadi konteks tradisional seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi atau siap, Bu. konfirmasi? Lanjut. Evrianto, udah jelas ya Pak? Oke, baik. Selanjutnya siapa yang jadi relawan? Saya, Bu. Agus, Pak Silakan. Agus. Belum. Oke, siapa? Jadi siapa? Monggo. Lanjut, Bu. Siap. Penetapan hukum nikah termasuk perkara yang selalu dikaitkan dengan kondisi orang yang akan melakukannya. Rina dan Fandi telah menjalin hubungan selama beberapa tahun dan memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Mereka saling mencintai dan berkomitmen untuk membangun keluarga yang bahagia. Namun sebelum menikah, mereka ingin memastikan bahwa mereka keduanya sama-sama sehat jasmani dan rohani dengan cara melakukan general check up ke rumah sakit. Itu dilakukan karena setelah menikah, mereka sangat ingin segera memiliki keturunan. Hukum general check up sebelum pernikahan yang dilakukan oleh Rina dan Fandi, hukumnya adalah Bacakan Bu A. A wajib karena karena mereka sangat ingin punya keturunan. B haram karena melawan takdir Allah. C sunnah tujuan pernikahan diantaranya mendapatkan keturunan. D mubah karena dilakukan atas kesepakatan keduanya dan tidak ada yang dirugikan dalam proses tersebut. Haram karena keduanya sudah saling mencintai, harusnya menerima pasangan apa adanya. Baik. D. Yang D, Mubah. Oke, yang D nggih Bapak Ibu nggih. Oke. Baik, Bapak Ibu, tadi kata Bu Ani, saya sempat mendengarkan, ini kunci jawabannya tidak perlu dihafal. Nanti ya difahami aja soalnya. Tapi kalau saya mau cheating, boleh di screenshot, gitu ya. Oke. Gitu ya Bu ya. Oke. 24 silakan. Ibu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang cendekiawan dan ulama pada abad ke-14, menekankan bahwa poligami harus dilakukan dengan keadilan. Menurutnya, bahwa keadilan dalam poligami tidak hanya terbatas pada urusan finansial, tetapi juga melibatkan perhatian, waktu, dan perilaku yang adil. Pak Umar mempunyai istri 4 orang. Dengan kekayaannya, Pak Umar memberi masing-masing istrinya 1 rumah beserta isinya dan mobil yang semuanya sama. Pak Umar pun mana sudah? Pak Umar pun menggilir dengan para istrinya dengan adil. 1. Senin di rumah istri pertama, 2. Selasa di rumah istri kedua, 3. Rabu di rumah istri ketiga, 4. Kamis di rumah istri keempat, Jumat di rumah istri mana saja yang membutuhkannya darurat, 6. Sabtu di rumah istri pertama dan ketiga secara bergantian. Enak juga ini.
Terus, 7. Ahad di rumah istri kedua dan keempat secara bergantian. Jika disandar pada pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka hukum poligami bagi Pak Umar adalah A. Boleh ia telah membagi secara adil harta dan dirinya kepada para istrinya. B. Tidak boleh karena potensi konflik muncul pada hari Jumat. Bahaya ini. Mubah, semua syarat-syarat terpenuhi dana poligami itu hak bagi Pak Umar. D. Boleh dikarenakan hukum asal poligami adalah mubah. E. Haram karena harinya habis hanya untuk menggilir para istri-istrinya. Bagus. Bagus apa bagus? Ibu. Bu. Oke, pilihannya A ya Bapak Ibu. Oh, jawabannya. A, bukan E. A. Jawabannya paten. Hukumnya, hukumnya boleh saja. Oke ya, baik. Berikutnya 25. Silakan 25. Bu. Silakan Pak. Banyak-banyakin soal kayak begitu, Bu. Pernyataan berikut. 1. Transaksi jual beli bersifat adil dan berimbang. 2. Pembiayaan berbasis bagi hasil di mana bank dan nasabah dapat bekerja sama dalam suatu proyek atau investasi. 3. Menawarkan berbagai bentuk investasi seperti obligasi, saham, dan instrumen keuangan lainnya. 4. Mengenakan biaya dan komisi atas berbagai layanan, termasuk transfer uang, penerbitan cek, dan layanan perbankan lainnya. 5. Memiliki kebebasan dalam merancang produk dan layanan keuangan sesuai dengan persyaratan pasar dan regulasi yang berlaku. 6. Melibatkan prinsip kemitraan dan kerjasama investasi, di mana transparansi dan keterlibatan semua pihak adalah utama. Yang termasuk produk bank syariah adalah 126. Bank syariah. 126. Oke. 126 B, Bu. Oke, pilihannya B ya. 126. Oke, baik. Langsung 26. Tentang riba. Ada yang mau jadi relawan, Bapak Ibu? Halo? Oke, baik. Riba adalah dalam bahasa Arab merujuk pada keuntungan atau tambahan yang diperoleh tanpa adanya kompensasi atau imbalan yang setara. Dalam konteks keuangan dan perbankan Islam, riba merujuk pada praktik pemberian atau penerimaan tambahan atau kelebihan dalam transaksi keuangan. Dalam Islam, riba dianggap sebagai hal yang terlarang atau haram. Bagaimana perbankan syariah mengelola transaksi keuangan tanpa melibatkan riba? A. Membuat aturan bahwa riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat memunculkan ketidaksetaraan ekonomi. B. Membuat kesepakatan atas peminjaman uang di mana peminjaman harus membayar tambahan sebagai imbalan atas penundaan pembayaran. C. Memberikan pinjaman lunak dengan pengembalian secara diangsur plus tambahan jasa 10% di tiap angsuran. D. Menggunakan konsep bagi hasil mudharabah dan jual beli berimbang. E. Menggunakan sistem bunga sebagai bagian integral dari model bisnisnya. Oke. Pilihannya D ya Bapak Ibu. 26. D. Menggunakan konsep mudharabah dan jual beli berimbang. Oke, baik. Bagi hasil. 20. Oke, betul. 27 silakan. Ayo. Oke, silakan. Biaya administrasi dalam perbankan umumnya tidak termasuk dalam kategori riba. Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh pihak bank kepada nasabahnya sebagai kompensasi atas layanan administratif yang diberikan, seperti pemrosesan dokumen, penanganan transaksi, dan penyediaan layanan perbankan lainnya. Dalam konteks perbankan syariah atau Islam, ketentuan mengenai biaya administrasi dapat berbeda. Dalam sistem perbankan syariah, prinsip-prinsip syariah mengharuskan bahwa transaksi keuangan harus sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu,
biaya administrasi atau biaya lainnya yang dibebankan oleh bank syariah juga harus mematuhi ketentuan syariah. Bank syariah punya kebebasan menentukan besaran biaya administrasi hingga melebihi biaya administrasi pada umumnya di bank konvensional. Status hukum biaya administrasi ini adalah A. Boleh karena tidak ada yang cuma-cuma di dunia ini. B. Boleh karena merupakan biaya layanan untuk kebutuhan nasabah. C. Haram karena nasabah tidak bisa mengelak dari aturan tersebut. D. Boleh selama keberadaan biaya tambahan tersebut mematuhi ketentuan syariah. E. Haram karena sama dengan riba. Oke. Jawabannya D. D ya. Boleh Oke. selama Boleh. biaya itu tidak ya menyesuaikan dengan ketentuan syariah. Oke, baik. Oke, baik. Langsung ya 28 Bapak Ibu. Monggo silakan agak cepat. Upaya untuk mempertahankan negara dan melindungi wilayah serta umat Islam dari ancaman eksternal adalah kewajiban pemerintah dan satuan militer. Dalam Islam, pertahanan terhadap ancaman terhadap umat dan wilayah dianggap sebagai kewajiban kolektif. Prinsip ini dikenal sebagai fardu kifayah atau kewajiban bersama. Jika pemerintah atau pasukan militer tidak dapat melaksanakan kewajiban ini sepenuhnya, maka menjadi tanggung jawab seluruh umat untuk mempertahankan negara mereka. Pernyataan berikut adalah berkaitan dengan metamorfose hak yang berubah menjadi kewajiban. Jawabannya A, yaitu jika negara berada dalam ancaman pemeliharaan kebebasan dalam praktik keagamaan, memerlukan upaya pertahanan dari warga negara untuk menjaga eksistensi politik keagamaan mereka. Oke. Oke, jawabannya A ya Bu ya. Jadi ini yang A ini adalah metamorfose hak yang berubah menjadi kewajiban. Kewajiban ya. Oke, saya kira nggak perlu dibaca yang lain ya. Berikutnya yang 29 silakan. Ini siapa? Silakan. Monggo. Perhatikan narasi berikut ya 29. Ya, saya aja Bu ya. Oke, monggo. Ya, perhatikan narasi berikut ini. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beberapa suku Arab mulai menolak membayar zakat dan menunjukkan tanda-tanda murtad atau pembelotan. Beberapa pemimpin suku bahkan menyatakan kemerdekaan mereka, menolak tunduk kepada pemerintah pusat dan menarik dukungan mereka terhadap Islam. Abu Bakar melihat ancaman serius terhadap kesatuan dan stabilitas. Dalam upaya untuk mengatasi pemberontakan ini, Abu Bakar mengambil tindakan tegas. A. Menarik mundur pasukan yang sedang melawan suku-suku di wilayah Aqrabah yang menolak membayar zakat. B. Menolak diplomasi dengan pemberontak. Lanjut Bu, yang ke bawah. Kemudian yang C. Memanggil Musailimah al-Kadzdzab dan menghukumnya atas pemberontakan yang dia korbankan. Yang D. Mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk memberantas pemberontakan. Dan yang E. Menerapkan pajak tinggi untuk biaya melawan pemberontakan. D. Oke. Pilihannya D ya. Mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Abu Bakar ya. Baik, berikutnya 30. Monggo silakan. Silakan Pak. Indikator perkembangan dakwah pada masa Umar bin Khattab adalah ekspansi wilayah Islam. Umar berhasil menaklukkan wilayah-wilayah baru seperti Suriah, Mesir, dan Persia, dan membuka pintu bagi penyebaran ajaran Islam ke masyarakat yang lebih luas. Keberhasilan militer membuka peluang bagi misionaris Islam untuk menyebarkan dakwah wilayah-wilayah yang baru dikuasai. Umar menerapkan hukum Islam secara konsisten di wilayah kekuasaannya. Hukum Islam secara konsisten di wilayah kekuasaannya. Hukum Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, peradilan, dan etika. Keberhasilan Umar ini tidak lepas dari tokoh-tokoh yang mendukung pemerintahannya, yaitu A. Khalid bin Walid, B. Umar bin Abdul Aziz, C. Yazid bin Nu'am, D. Sa'ad bin Abi Waqqas, E. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jawabannya Khalid bin Walid ya. Khalid Baik, bin Khalid bin ya. Walid. Baik, betul. Nomor 31 silakan.
Ya, Bu. Yang tidak membaca boleh di-mute dulu. Silakan Pak, monggo Pak. Dalam rangka menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam, di masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan melakukan beberapa hal, yaitu perluasan wilayah, standarisasi Al-Quran, pengangkatan pejabat negara, dan pembangunan fisik. Khalifah Utsman bin Affan didukung tokoh-tokoh militer yang berperan penting dalam menumpas pemberontakan yang sudah muncul sejak masa Umar bin Khattab. Keseriusan Utsman bin Affan dalam menggalang kekuatan militer ini menunjukkan kekuatan tentara Islam yang selalu siap menghadapi tiap pemberontakan. Selama 12 tahun mengendalikan pemerintahan, Utsman berhasil membawa pemerintahan Islam ke puncak kejayaannya. Urusan militer di masa Khalifah Utsman bin Affan ini adalah merupakan A. Politik dalam negeri, B. Politik luar negeri, C. Ekonomi dan sosial, D. Agama dan demokrasi, E. Hukum dan keamanan. Baik, pilihannya apa Pak? Politik dalam negeri, ya? Bu. Perasaan ini sama kayak kemarin ya? Ya, Bu, yang Ibu bilang kuncinya militer. Ya, kuncinya militer itu loh, Bu. Betul. Oke deh, nggak apa-apa ya. Kita bikin soal itu. Nggak apa-apa, Bu. Banyakin aja lagi. Nggak apa-apa, Bu. Yang sama-sama aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Banyakin aja lagi, Bu. Bu, maaf, Bu. 32. Mohon maaf, Bu. Tadi itu jawabannya politik dalam negeri ya? Betul, dalam negeri. Karena terkait dengan pemberontakan ya, oke? Bukan dan keamanan. Soalnya itu keluar terus, Bu. Bukan hukum dan keamanan apa? Bukan keluar Pak, terus bukan. soalnya itu. Bukan. Tapi ini Ya, politik TO dalam keluar, Bu, soalnya, Bu. Oke, 32 silakan. Udah mau sampai. 32. Saya, Bu. Sudah. Siapa? 32 Bapak Ibu? Saya, Bu. Monggo, silakan. Sistem administrasi pemerintahan warisan Khulafaur Rasyidin yang dikembangkan oleh pemerintahan Umayyah, salah satunya adalah kebijakan untuk mengutamakan orang-orang asli Arab untuk menduduki jabatan strategis di wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Kebijakan ini bukan sekedar sebagai bentuk ta'assub terhadap bangsa Arab, tetapi juga sebagai bentuk pertahanan kedudukan dinasti Umayyah dalam pemerintahan dan kekuasaan negara Islam. Meskipun kebijakan ini akhirnya menimbulkan gejolak dan menjadi sebab mundurnya pemerintahan Bani Umayyah yang secara definitif mengalami kehancuran pada tahun A. 750 Masehi. Jawabannya A. Saya tadi jawab itu, Bu. Alhamdulillah, benar. Langsung 33. 33. Ya, Bu. Lanjut. Monggo, Ayo, silakan. Pak Firman. Silakan. Saya, Bu. GG Pak, monggo. Halo. Zaman Monggo, Pak. keemasan Islam terjadi di Spanyol atau Andalusia, di mana berbagai disiplin ilmu berkembang dan mencapai puncaknya dan memberikan dampak signifikan pada keberadaan Eropa dan dunia pada umumnya. Kemajuan yang terjadi pada masa Bani Umayyah di Andalusia meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Andalusia menjadi pusat kebudayaan yang mempromosikan toleransi, keberagaman, dan kemajuan ilmiah. Kejayaan Umayyah di Andalusia terjadi pada masa pemerintahan A. Abdurrahman I, B. Abdurrahman II, C. Abdurrahman III, D. Abdurrahman IV, E. Abdurrahman V. Jawaban saya tadi C, Bu. Oke, berarti benar jenengan Pak. Ya betul. Alhamdulillah. 3, Bu. Alhamdulillah. Sering keluar, Bu, soalnya, Bu. Soalnya sering keluar, Bu. Betul. Sering aja, Bu. Jadi Dalam strateginya. soal yang lain kayaknya. Jadi strateginya sebenarnya mungkin itu di switch gitu Pak. Jadi soal di paket ini dipakai sana. Jadi pokoknya kita rajin membaca, insya Allah ketemu soal yang sama. Silakan 34. UP juga nggak, Bu? Silakan. Oh enggak. Oh iya Bu. Kan emang ini untuk UP. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Tapi kan kita kan bedah soal kan ada berapa kali kemarin kan kita nggak tahu yang mana yang akan diujikan di UP. Tapi yang jelas yang sudah kita pelajari dari tiga-tiganya itu pasti match nanti match. Amin. Alhamdulillah. Bismillah, mudah-mudahan. Monggo 34. Amin.
30 siapa? Monggo Pak Imam. Kan sudah tadi gantian dong. Oke, saya. Gantian. Siap, Monggo, siap. monggo. Kekhalifahan Abbasiyah tidak sepi dari konflik dan peperangan. Tidak kurang dari peperangan dengan Bizantium, Persia, Turki, Mongol, dan Spanyol. Kekhalifahan juga dihiasi dengan beberapa kali perang bersaudara. Konflik dan peperangan ini memang berperan penting dalam perluasan wilayah kekuasaan Abbasiyah, juga dalam perkembangan peradaban, hingga akhirnya invasi Mongol menghentikan secara total kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah selama hampir 6 abad berkuasa, berhasil dikalahkan Mongol pada tahun 1258 Masehi. Betul. 1258 nggih? Nggih. Alhamdulillah. Ya, betul. Alhamdulillah. Ya. 35. Pak Gus kalau diem itu biasa bahaya itu, Pak Gus. Salah berarti salah. Apa? Monggo 35. Dinasti Abbasiyah memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas selama puncak kejayaannya. Meskipun letak geografis dan perbatasan wilayah Abbasiyah berubah sepanjang sejarahnya, tapi pada umumnya wilayah kekuasaan Abbasiyah meliputi Irak, Baghdad, ibu kota Abbasiyah, menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan. Suriah, termasuk kota Damaskus, yang menjadi pusat penting dalam kekhalifahan. Jawabannya ini tadi saya jawab, Bu. Apa tadi? Oh, benar berarti jenengan. Ya. ABCDE benar semua, Bu. Ya, Bu, betul, Bu. Oke. Rupanya tadi tuh ada yang sedang rapat pemilu ini kayaknya. Iya, Bu, menghitung nih, Bu, sudah mulai. Wes, Cian, mulai hitung-hitungan suara ini. Oke, 36. Nah, ini saya juga nih, Bu. Ini. Oke, baik, silakan. Islam masuk ke bumi Nusantara dibawa oleh para pedagang. Mayoritas sejarawan sepakat bahwa Islam menyebar di Nusantara dengan cara damai melalui transaksi jual beli barang, pernikahan, transaksi bisnis, dan pertukaran pikiran serta interaksi intens dengan masyarakat pribumi. Cara-cara damai yang dipakai para pedagang dalam menyiarkan Islam sangat efektif mempengaruhi masyarakat pribumi yang tadinya beragama Hindu-Buddha menjadi pemeluk Islam. Hingga kini, Islam menjadi agama mayoritas di bumi Nusantara. Beberapa teori menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang India dari beberapa wilayah tersebut, kecuali loh Pak Gus, kecuali loh Pak Gus. Pakistan. Betul. Siap. Pakistan ya Bapak, Ibu? Ya, Bu. Ini saya salah. Pakistan sendiri negaranya. Oh, tadi salah Pak, pilih apa? Saya salah, Bu. Saya pilih itu Malabar, Koran Mesal, Bengali. Coromandel, Malabar itu adalah sebuah tempat itu yang India ada di India semua. Gujarat juga. Oke, baik. 37. Tidak usah disesali Pak, belum UP kok. Ya, selamat nih. Tidak usah menyesal Pak Gus. Satu sama saya sama Pak Imam, Bu. Tadi salah juga Pak Imam. Betul. Ada yang tadi. Yang tadi. Oke. Lanjut saya, Bu. Monggo silakan. Ayo, Ya, Pak siap. Sahir. Ya. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Diponegoro. Itu pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Pernyataan berikut adalah sikap perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap penjajah Belanda kecuali. Saya jawab Abu tadi, Bu. Iya betul. Tapi dibaca Pak Hefrianto biar tahu apa aja menunjukkan sikap menolak toleransi terhadap komunitas agama lain seperti kaum Tionghoa dan Kristen. Kemudian B, perlawanan terhadap campur tangan pemerintahan kolonial dalam masalah keagamaan, tradisi lokal dan adat istiadat Jawa. C, menggunakan argumentasi keagamaan untuk mendukung perlawanannya dan menggambarkan konflik sebagai perang suci melawan penjajahan. D, menolak campur tangan budaya dan nilai-nilai asing termasuk budaya Belanda yang dianggap sebagai ancaman terhadap identitas dan keberadaan budaya Jawa. T, semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap hegemoni budaya asing. Yang benar A.
Kecuali ya tadi ya, karena ya. Sikap menolak Jadi yang diminta toleransi. adalah kecuali ya. Baik. Berikutnya 38 dengan cepat. Ya. Bu. Siapa Oke, ini? monggo. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Wali Songo mendekati masyarakat dengan jalur spiritual dan mengenai nilai-nilai kearifan lokal. 2. Wali Songo mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal. 3. Menggunakan bahasa Jawa dan elemen-elemen kebudayaan setempat dalam penyampaian ajaran Islam sehingga ajaran Islam lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. 4. Wali Songo mendirikan pesantren dan madrasah sebagai pusat pendidikan Islam. 5. Wali Songo sering menggunakan metode cerita atau hakikat dalam penyampaian dakwah. Berikut ini ajaran Wali Songo yang terintegrasi dengan budaya masyarakat lokal. Kecuali Pak Gus. Jawabannya salah, itu ajaran ilmu kebatinan sebagai tujuan dakwah. D, Bu. Oke. Tapi pilihannya ABCD apa Pak Hefrianto kan nggak tahu Bapak-bapak. Tolong dibacain dong. Nah, yang A. Ajaran moh limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh adat, moh don. B. Ajaran suluk menuju Allah. Yang C. Ajaran tauhid melalui interpretasi nama tokoh wayang seperti Semar, Petro, Gareng, dan Bagong. Yang D. Ajaran ilmu kebatinan sebagai tujuan dakwah. Yang E. Ajakan melatih diri dan hati lewat tembang sinom dan kinanti. Jawabannya D. Yang kecuali ya. Yang diminta adalah kecuali ya. Yang kecuali adalah D. Soal nomor 38. Ini Bu soalnya. Oh enggak toh? Waduh, jenengan kok bener kabeh lan. Mboten sing niku lho Bu, sing soal niku wau. Wali Songo. Wali Songo. Oke, baik 39 silakan. Aku. Monggo 39 Bapak Ibu. Yang di antara dinasti dan dinasti Islam berikut. Bukan. Dibaca dulu dong, ini kayak Al-Hots. Penetrasi Islam di wilayah sub-Sahara Afrika yang terjadi sekitar abad ke-9 bukan melalui misi penaklukan, melainkan karena adanya hubungan perdagangan. Jalur perdagangan ini diantaranya adalah rute yang menghubungkan Sudan Tengah, Kanem, Borno, serta negara-negara Hausa dengan Libya, Tunisia, dan Mesir. Meskipun terdiri dari berbagai daerah dan etnis, tapi salah satu faktor pemersatu Islam di Afrika adalah dominasi al-mazhab Maliki yang kebanyakan diikuti oleh masyarakat negeri-negeri Maghribi. Setelah Islam berkembang di kawasan sub-Sahara, raja-raja di Afrika mulai menerima kaum muslim. Bahkan tak sedikit raja-raja itu memeluk Islam dan mengubahnya menjadi kerajaan Islam. Dengan munculnya dinasti-dinasti Islam, perkembangan Islam dan peradabannya semakin pesat di kawasan Afrika Barat. Di antara dinasti-dinasti Islam, berikut ini yang bukan dinasti atau kekaisaran Islam adalah A. Kekaisaran Mongol, B. Kekaisaran Songhai, C. Dinasti Keita, D. Dinasti Askia, E. Kekaisaran Mali. Jawabannya adalah A. Kekaisaran Mongol, Bu. Ya, pertanyaannya yang bukan ya. Ya. Ini yang bukan dinasti Islam. Pilih, terserah. Aku pertanyain apa? Mongol ya Bapak Ibu ya, oke. Baik, berikutnya 40. Estevanico, orang Berber dari Afrika Utara yang menjelajahi Arizona dan datang ke Amerika sebagai salah seorang budak pada abad ke-16. Halo, ini kan kemarin ya Bapak Ibu ya? Iya. Bu. Azamor. Azamor, udah lewat. Ya, 41 coba 41. Ini kayak ini yang 41 juga kemarin nih. Iya, sama. Betul? Iya, Bu. Banyak. Iya, Zamo. Yang Ibnu Farruf itu ya? Iya. Oke. Langsung ke 42. Jawabannya itu E. Ini juga Bu. Laut sudah Bu. Sudah juga itu Bu. Yang Laut sudah. Afghanistan itu Bu. Afghanistan. Jawabannya. Ini ayam. Pilih. Satu tadi, satu. Sudah. 41 berarti gini ya Bapak Ibu. 41 yang E ya. Ibnu Faruk. Ya. Ya, yang tentang Ibnu Faruk itu 41E. 42 itu C. Afghanistan C. C, Afghanistan ya. Kemarin Afghanistan. Sudah. 43. Ini baru, silakan. Khadijah merupakan sosok yang santun, bijaksana, lemah lembut, jujur, dan peduli pada lingkungan di sekitarnya.
Dia selalu ingat pesan dan ajaran orang tuanya bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak hidup sendiri, sehingga dia harus mampu menjadi orang baik yang mampu menjaga sikap, peduli dan bermanfaat bagi orang lain. Orang tuanya pun selalu memberikan contoh bagaimana berbuat baik di kehidupan sehari-hari. Definisi akhlak menurut Ibnu Miskawai, akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi. Ya. Jika dikaitkan dengan definisi tersebut, maka pernyataan berikut yang sesuai dengan penilaian terhadap akhlak Khadijah adalah A. Akhlak Khadijah terbentuk karena peran orang tua dalam membimbingnya sehari-hari. B. Akhlak Khadijah terbentuk karena ajaran dan pembiasaan dalam keluarganya. C. Akhlak Khadijah terbentuk karena pola pikir orang tuanya dalam mendidiknya. D. Akhlak Khadijah terbentuk karena budaya yang membuatnya berpikir. E. Akhlak Khadijah terbentuk karena upaya keras yang dilakukan orang tuanya. Oke. Pilihannya adalah B ya. B, Bu. B. Akhlak Khadijah terbentuk karena ajaran dan pembiasaan dalam keluarganya. Oke, baik. Yang 44. Bapak Ibu, kita sampai 1:30 ya. Ibu. Monggo 44, kita baca sampai 50, nanti yang selebihnya kita baca cepat ya. Silakan. Sikap sayaja'ah adalah sifat utama yang dihasilkan dari kual al-ghadab yang menjadi sumber akhlak mulia. Sayaja'ah ini memiliki sifat-sifat turunan, diantaranya yaitu al-karam, al-nazad, al-ihmal, al-wikar, dan al-hilm. Perhatikan contoh sikap berikut ini. Pak Imron adalah seorang guru yang berwibawa. Kewibawaannya terlihat pada saat beliau bergaul dengan para guru dan bagaimana dia bersikap pada siswa-siswanya. Dia berbicara pada tempatnya, tidak terburu-buru dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, dan tenang dalam menghadapi persoalan. Ketenangan dan keteduhannya menjadikan dia dihormati seluruh warga sekolah. Sikap yang ditampilkan oleh Pak Imron adalah gambaran sifat A. Al-Karam, B. An-Nazah, C. Al-Ihmal, D. Al-Wikar, E. Al-Hilm. D. Bu, Al-Wikar saya. Oke. Al-Wikar ya bacanya ya. Ya. Tenang Bu ya. Sikap tenang Bu ya. Oke, betul. Baik, 45. Mau membacakan silakan. Perhatikan narasi berikut. Sebuah organisasi keagamaan di suatu daerah mengadakan kegiatan pengajian rutin setiap minggu. Dalam pengajian tersebut, penceramah seringkali menghimbau jamaah agar tidak terpancing dengan provokasi yang berisi menebarkan kebencian pada kelompok agama lain, dan menghimbau jamaah agar selalu menerapkan toleransi dimanapun berada. Penceramah juga mengutip Quran Surah Al-Mumtahanah yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Pernyataan yang paling tepat untuk menyimpulkan pesan dari penceramah tersebut adalah A. Sikap moderasi beragama adalah sikap yang saat ini dibutuhkan di masyarakat apalagi menjelang pemilu. B. Sikap moderasi beragama tercermin dalam amal soleh seorang muslim. C. Sikap moderasi beragama adalah ajaran agama yang harus diterapkan di masyarakat. Sikap orang yang beriman kepada Allah dan kitabnya. E. Sikap moderasi beragama adalah bagian dari amal soli. Oke, yang mana yang betul? Jawaban saya tadi B, Ibu. Ya. Dengan jawab mana, Bu? Pada Allah dan kitabnya. Oke, baik. Moderasi lanjut 46. Apa jalannya? Apa jalannya? Ada yang mau protes? Jawabannya apa ya, Bu? Jawabannya nomor Bu. Saya C, Bu. D. Oh, Bapak C. Sikap Saya moderasi C juga, Bu.
Allah dan Sikap kitabnya. moderasi beragama adalah ajaran agama yang harus diterapkan di masyarakat. Karena ada dalil disebutkan dan kitab. Iya, Makanya betul. Allah. Mantap kali kawanku. Mantap kali kawanku. Masya Allah, Pak Agus. Buktikan di UP. Dapat 100. Siap kakak. Wah, saya terkecoh pada Ya, aplikasi di padahal masyarakat. di situ sudah Iya, ada dalilnya, betul. Bu. Oke. Iya, betul. Oke, Ya, kuncinya layak adalah baca itu bagus. surat Al-Mumtahanah. Kutipan ayat yang di atas itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, baik 46. Perhatikan narasi berikut. Pak Iman adalah seorang guru PAI di sebuah sekolah swasta. Dia dikenal sebagai guru teladan. Karena kedisiplinannya dan ketekunannya dalam bekerja, suatu ketika Pak Iman mendapatkan musibah jatuh dari motor yang akhirnya menyebabkan salah satu bagian tulang di kakinya patah. Sehingga ketika berjalan dia harus dibantu dengan alat penyangga. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangatnya untuk mengajar. Dia berangkat sekolah dengan diantar kerabatnya. Tak lupa Pak Iman juga terus mengikuti terapi yang disarankan dokter dan senantiasa berdoa pada Allah untuk kesembuhannya, serta memasrahkannya segala upayanya pada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan yang paling tepat terkait sikap yang dilakukan Pak Iman adalah Pak Iman mengimplementasikan sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya upaya untuk sembuh. B. Pak Iman mengimplementasikan sikap berupaya dan berdoa serta pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. C. Pak Iman mengimplementasikan sikap ikhtiar secara maksimal dengan didukung doa. D. Pak Iman mengimplementasikan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pondasi amal soleh. Yang E. Pak Iman mengimplementasikan sikap tawakal sehingga ia sembuh dari sakitnya. Oke, yang mana Pak, Bu? Tadi saya jawab C, Bu. Saya B, Bu. Ini kuncinya D, oke. Oh, D, Bu ya. Enggak B ya, Bu? B, saya B. Oke. Iya, B. Kita lihat yang B ya. B, Bu. Oke, baik. Dan berdoa. Pak Iman mengimplementasikan sikap upaya dan berdoa serta pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kuncinya Pak Iman mengimplementasikan sikap tawakal. Bapak Ibu, Tawakal kan pasrah ya. kita baca cerita lagi di atas. Kalau yang B itu kita mengulang apa yang disebut di atas. Kita mengulang. Yang C Jadi, juga Bu, benar, Bu. Yang C kan ini semua pernyataan benar sebenarnya. Yeah. Semua pernyataan nggak ada yang salah. Semua Secara benar, ini Bu. semuanya positif, A, B, semuanya C, D, positif. E itu semua betul. Oke. Tapi yang diminta begini, pernyataan yang paling tepat terkait sikap yang dilakukan Pak Iman adalah Bapak Ibu tahu dia sakit, tapi tetap bekerja, dia tetap berdoa, dia juga tetap ikhtiar untuk kesembuhannya ya, tetap ikhtiar. Nah, ikhtiar supaya dan terus berdoa. Ini kan ciri-ciri orang tawakal sesungguhnya. Meskipun semua jawaban A, B, C itu positif semua, Bapak Ibu ya, tapi ciri-ciri tawakal itu ada pada sikap yang dilakukan oleh Pak Iman ini. Ini memang Bapak Ibu dijebak oleh pilihan jawaban yang coba kalau Semua kita benar. analisis semuanya benar. Untungnya nggak ada pilihan itu ya Pak ya. Kalau ada pilihan semua jawaban benar maka Anda akan pilih yang semua jawab Semua benar. benar. Ya. Misalnya seperti ini yang A, kita analisis. Pak Iman mengimplementasikan sikap berserah diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baik upaya untuk sembuh. Berserah diri itu menunjukkan kondisi dia tidak ada usaha. Hanya pasrah saja. Gitu ya. Padahal di atas tidak seperti itu kalimatnya. Kemudian yang B, mengimplementasikan sikap berdoa serta pasrah pada Allah. Ini Berupaya, Bu. Berupa Berupaya itu. berdoa serta berupaya berdoa serta pasrah kepada Allah. Ya. Berupaya berdoa serta pasrah kepada Allah. Di situ tidak ada yang mewakili dia tetap bekerja. Ada Iya, nggak, Bu, Bapak Ibu? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya. Kemudian yang C, mengimplementasikan sikap ikhtiar secara maksimal dengan doa. Ini juga dia tidak ada implisit menunjukkan bahwa dia juga tetap bekerja seperti biasanya meskipun Hanya dalam ikhtiar kondisi aja itu, Bu, ya? sakit, ikhtiar saja. Lalu kemudian yang D, saya kira maka yang paling tepat yang D. Kemudian yang E kita lihat Pak Iman mengimplementasikan sikap tawakal sehingga dia sembuh dari sakitnya. Tidak begitu. Tidak. Ya. Tidak ada diinformasikan bahwa dia sembuh, tidak ada. Tidak. Ya kan Pak? Masih Oke. berusaha. Dia dan tawakal berdoa. aja, Bu. Masih berusaha.
Yang benar nawang Kenapa, Ibu. Pak? Kalau yang D itu tawakal aja, Bu. Tawakal aja, Bu. Iya, Bu. Yang D itu cuma tawakal, tidak ada Kalau yang usaha, D itu lengkap. tidak ada doa. Lelang, Ge. Yang Ya. D itu tawakal aja, Bu. Nggak ada bonus kan? yang Yang B paling itu lengkap. Kalau tepat. ikhtiar itu kan kayaknya ada pilihan untuk yang melakukan sesuatu Amal yang lebih baik. solehnya gimana, Bu? Kalau B Oke. itu ada usaha, ada doa, Yang paling ada pasrah, tepat, Bapak tawakal. Ibu. Tapi Oke, oke, baik. Kalau misalnya benarnya yang E itu sama yang D itu hampir sama, nggih? Nggih, hampir Kedua-duanya sama. Iya, tawakal. sama, Bu. Iya. Tapi yang membuat yang E itu tidak kita pilih karena dia Sembuh sembuh dari dari sakitnya. Tidak ada Ya. informasi bahwa dia sembuh. Tidak. Betul kah? Ya, Bu. Oke, oke. Terus akhirnya ada yang Yang- berbicara dalam hati. yang- Wes pokoknya Pak dosen. Manut dosen ini. Manut dosennya. Menurut Begitu juga. Ini Tapi belajar saya dari kan soal yang kemarin, Bu. Oh, Soal iya. kemarin kan ada berusaha, berdoa, jadi ikutlah yang B Iya, ini yang betul. bersama. Oh ya, berusaha, berdoa. Tapi di sini kan Tawakal. Pak Iman tetap dia bekerja. Tetap dia Ya, bekerja. Ya, Dia Dari tidak upaya hanya itu, Bu. tidak hanya ikhtiar berusaha untuk sembuh, dan tidak hanya dia berdoa, tapi dia tetap melakukan pekerjaannya. Kerjaan. Nah, itu Pak. Jadi sebenarnya Tetap kalau berangkat kita mau sekolah di sini, Bu, ya. Tetap berangkat sekolah Ya, dengan betul. diantar keluar Betul. obatnya. Betul, betul. Jadi dia tetap melakukan kewajiban dia sebagai seorang guru, Bapak Ibu ya. Oke. berarti itu Kalau sebagai Bapak Ibu fondasi amal seperti itu soleh, kah? Bu. Kalau misalnya kena sakit tetap ngajar atau Ya, diam tetap di dong, rumah? Bu, tugas Oh, kita. sih. Atau kuliah online Izin, ya? Bu. Iya, Pak, silakan. Oh, izin. Oh, izin, lanjut. Izin itu tetap atau tidak ya? Oke, baik. Bercanda ya. Baik, 47 silakan. Kita cepat sekali. Dikisahkan dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seorang laki-laki yang tengah mencela saudaranya karena malu. Kata laki-laki itu, sesungguhnya kamu selalu malu hingga hal itu akan membahayakan kamu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis tersebut pernyataan yang paling sesuai. nih. Ini hadisnya ketemu baru keluar. Bisa dibaca? Oh, kok lari dia. Kok lari? Oh, hilang. Oh. Tadi tahu. Mana tadi? Dahu wa innal Oh, hilang. minal iman. Sebentar. Itu Bu, bunyi hadisnya. Oke. Mana? Oke, baca Pak. Gimana tadi tahu? Berdasarkan hadis tersebut, pernyataan yang paling sesuai berkaitan dengan manfaat al-haya adalah A. Rasa malu mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain karena salah satu amal solih. Ya. B. Rasa malu mendatangkan mudarat dan celaan dari orang lain karena berkurangnya keberanian. C. Rasa malu mengingatkan diri pada hal-hal yang tidak perlu dilakukan karena manusia perlu waspada. D. Rasa malu mendatangkan kewibawaan berkurang karena mirip dengan pengecut. E. Rasa malu menjadikan diri mengingat Allah karena pondasinya adalah keimanan. Oke. Pilihannya apa Bapak Ibu? E ya. Oke, baik. Karena 48. Betul. Sip. 48. Bapak Ibu, sebentar, mohon maaf. Ini sudah lewat waktunya. Dosen berikutnya akan segera masuk. Jadi saya bacakan cepat ya. Pak Hefrianto, mohon maaf nanti bisa dikasih informasinya ya. Pak Hefri. Ya, Oke. Bu. 48B kuncinya ya Bapak Ibu. Yang 49 E ya. Yang 50 C. Ini boleh boleh di screenshot deh. Bentar, Bu. Pelan-pelan aja, Bu. Oke. Ini soal nomor 50 bisa di screenshot. Bisa ke 49 sebentar, Bu. Oke. Baik. Ini tapi kecil sekali, nggak cukup menjadi 2 layar nih, nggak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Oke. Pilihan gandanya, 49. Oke. Ini lanjutan dari 49. Oke. 50.
Lanjutan 50. Ini 51 Bapak Ibu. Kelanjutannya ini. Ini 52. Kelanjutannya 52. 50 ini. Lanjutannya ini. Panjang. (54). Lanjutan dari 54. 55. Lanjutannya ini adalah 55. 56. (57). Ini 58. (59). Lanjutan dari 59. 60. Lanjutan 60. Kok hilang? Sorry Pak Ibu. Kecepatan bukanya. Oke. Sekarang 61. 60 tadi Bu, 60. Ini lanjutan 60 ini. Ini ada beberapa kutipan ayat, kelihatan nggak ya Bapak Ibu ya? Kecil sekali. Oke, tapi ini disebutkan suratnya kok. Jadi kalau nggak kelihatan bisa cek langsung di Al-Quran. Ini 61. Jawabannya An-Nur Bu ya. Nomor 50 yang ada maknaunnya. Ya. Kami sampai sore ya. An-Nur. Pokoknya ada maknya ya. 61. Ada 2 ayat yang maknaunnya Bu. Oh iya. 61 sudah, 62. Ini tulisannya ada ini kemasukan virus kayaknya Bapak Ibu ya. Ma'asur dan Ma'juj itu ada AAC-nya itu nanti di logika sendiri aja nggih. Nggih, Bu. Nggih, kemudian ini lanjutan dari 61 62. Yang ini 63. Lanjutan 63. (64). Lanjutan 64. (65). Lanjutan 65. (66). Lanjutan dari 66. (67) menikah Pak Bu. Ayatnya nanti dicek di Al-Quran karena kecil sekali tidak terlihat. Ini kelanjutan dari 67. 68 ini hadis dari Ibnu Darda, ini juga
An Abi Darda kola ini enggak begitu cetong. Ya, nanti bisa dicek di beberapa kitab hadis. 68. Ini 69. Sama juga hadisnya Turmudi enggak begitu terlihat. Lanjutan dari 69. 70. Takjil kitab. Ya. 71. 72. Sudah sampai 70. Iya, Bu. Pedagogi. Terlalu bersemangat. Ini mau nutup. Loh, hilang. Oke, Bapak Ibu. Apa namanya? Cukup untuk hari ini dengan sesi dengan saya. Ini kok tiba-tiba saya tertutup. Ibu sudah membahas soal sampai 70 ya. Ya, Bapak Ibu ya. Sekarang kita masuk pada kisi-kisi 71. Jadi menurut saya Bapak Ibu perlu memahami tadi kisi-kisi itu mengarah kemana sih? Insya Allah Bapak Ibu sudah punya bacaan yang cukup bisa bisa menemukan model-model soal dari tryoff 1, 2, dan 3 ini dengan kisi-kisi ini tentu tidak jauh dari ini. Nah, itu saya kira Bapak Ibu perlu memetakan masing-masing soal itu adalah bacaan terhadap kata kunci di setiap kisi-kisi yang ada. Nah, sekarang kita lanjut pada 71 ya. Kisi-kisi ini bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Terbaca nggih? Terbaca, Bu. Ya, sehingga saya tidak perlu membacakan satu-satu gitu kan. Cukup Bapak Ibu perhatikan. Nah, soal di nomor 71, kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Berarti kata kunci di kisi-kisi 71 itu mengarah kemana Bapak Ibu? Mengarah kepada apa? Inti. Mengarah pada kompetensi inti KIKD ya kan? Nah, KIKD kalau memang mata pelajaran yang sudah yang menjadi acuan dalam satuan pendidikan dan merujuk pada kompetensi inti adalah KD, gitu kan? Kompetensi dasar. Berarti Bapak Ibu merujuknya adalah pada KIKD di situ. KD turunan dari KI. Ya, betul. Intinya kisi-kisinya dipahami Bapak Ibu. Kata kunci di kisi-kisi itu dipegang. Insya Allah soal nggak jauh dari itu. Bentuknya bisa bermacam-macam tapi tidak jauh dari situ. Jadi jawabannya adalah C ya, nomor 71. Lanjut nomor 72. Kisi-kisinya adalah disajikan contoh IPK. Mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21 serta penguatan pendidikan karakter. Nah, ini adalah kata kuncinya adalah menentukan kriteria IPK. Ini Bapak Ibu perlu perhatikan. Maka contoh soal ini adalah mengarah kepada apa? IPK. Mengarah pada IPK, ada indikator pencapaian kompetensi. Ada indikatornya. Ada indikatornya apa? Yaitu mengajak peserta didik untuk mengunjungi panti asuhan dan berbagi rezeki dengan mereka agar materi ini dapat tidak hanya dipahami tapi juga mampu diamalkan. Nah, ada indikatornya, diamalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini IPK. Lanjut ya, 73. Kata kunci di dalam kisi-kisinya Bapak Ibu perhatikan. Pusing aku Mbak, udah capek. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan teori-teori
perkembangan teori perkembangan intelektual siswa. Itu nanti bisa dilihat, dibaca di modul-modul yang sudah Bapak Ibu kemarin pelajari ya. Di sini dimunculkan adalah salah satu tokoh saja. Biasanya dalam soal-soalnya hanya memunculkan salah satu tokoh dari tokoh dalam teori perkembangan intelektual siswa. Nah, ini yang diambil Erikson misalnya di dalam contoh soal ini. Nah, maka tahap perkembangan yang berkaitan dengan intelektualitas usia anak 6 sampai 12 tahun berada pada fase apa? Tahap kompetensi versus rasa rendah diri. Ini adalah tahap-tahap perkembangan intelektual siswa pada yang dikemukakan oleh Erikson. Di nomor 74, Bapak Ibu bisa memperhatikan kisi-kisinya. 73C, Pak. 73C. Sekarang 74. Apa kata kunci yang Bapak Ibu temukan dari kisi-kisi nomor 74? Apa? Perkembangan yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kata kunci di kisi-kisinya, kata kunci pada kisi-kisi di nomor 74. Kisi-kisinya. Perkembangan moral siswa, Bu. Perkembangan moral siswa. Betul. Mencerminkan moral yang baik. Teori perkembangan moral siswa itu kata kunci di kisi-kisi 74. Jadi insya Allah soalnya juga tidak jauh-jauh dari tentang perkembangan moral siswa. Baik itu mengemukakan teorinya, mengemukakan contohnya, gitu kan, atau wujud perilakunya. Jadi saya kira soal itu hanya perwujudan dari bagaimana memahami kisi-kisi tadi. Bisa ya Bapak Ibu ya? Baik, nomor 74 sudah ya, bisa ya. Maka kata kuncinya dipegang di nomor 74. Di nomor 75, kisi-kisinya apa yang bisa dijadikan clue? Ayo Bapak Ibu, kisi-kisi 75. Clue-nya apa? Perkembangan emosional siswa. Perkembangan emosional siswa. Itu yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya. Jadi insya Allah tidak jauh-jauh dari ini, teori perkembangan emosional. Baik itu bentuknya seperti apa, atau teorinya, ya kan, tokoh-tokohnya. Itu Bapak Ibu tinggal nanti menguatkan di bagian ini saja, teori perkembangan emosional. Nah, maka dari contoh soal ini jawaban yang tepat adalah apa? Perasaan susila. Iya, bisa dipahami ya. Baik, sekarang nomor 76. 76. Kisi-kisi yang perlu diperhatikan. Konsep belajar. Kunci apa? Konsep belajar. Belajar behavioristik. Iya, teori belajar behavioristik. Apa kata kunci di dalam teori behavioristik itu apa? Coba perhatikan Bapak Ibu. Adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku. Pembiasaan. Betul, kebiasaan. Oke, baguslah. Bapak Ibu sudah paham. Ini yang ketiga, jadi saya tidak perlu mengulang baca soalnya ya. Tapi memahami clue-cluenya saja. Ya, pembiasaan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sebelum masuk kelas harus memberi salam terlebih dahulu. Nah, itu hanya stimulus saja gitu ya. Pengulangan. Ya, pengulangan. Nah, oke, berarti paham Bapak Ibu. Saya kira sudah tidak perlu kita bahas sekali banyak. Yang di 77. Apa kira-kira yang bisa Ibu? Konsep dasar tentang teori belajar juga, Bu. Iya, teori belajar apa? Kognitif. Ya, di 77 tidak jauh dari teori belajar kognitif. Apa yang menjadi indikator atau ciri dari teori belajar kognitif itu? Guru meminta siswa untuk merefleksikan. Iya. Refleksi. Terkait dengan aspek kognitif ya.
merefleksikan pengalaman melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Jadi berkaitan dengan kognitif. Bu, Ya. bisa jelaskan nggak Bu antara teori konstruktif dengan empirisme? Hampir-hampir sama pengalaman, Bu. Iya, lebih sama ya. Kalau konstruktivisme itu lebih banyak kepada prosesnya. Bagaimana anak membangun pengalamannya, ya, membangun pengalamannya yang terstruktur itu di konstruktivisme. Kalau di empirisme itu melihat fenomena di lingkungan, dari realitas itu menjadi sebagai objek pembelajaran, itu empirisme. Anak diajak melihat kondisi realitas sosial, itu empirisme. Jadi anak misalnya belajar sedekah itu tidak hanya sekedar teori menghafalkan ayat-ayat sedekah, tapi misalnya anak diajak melihat asuhan, melihat anak-anak terlantar di pinggir jalan, itu lebih kepada empiris, melihat pada fenomena realitas yang ada di kehidupan masyarakat. Tapi kalau konstruktivisme itu lebih bagaimana? Ya, proses membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman diri sendiri, berbasis pengalaman nyata, pengalaman diri sendiri. Nah, itu konstruktivisme. Jadi anak bisa menemukan melalui pengalamannya sendiri. Itu konstruktivisme. Jadi pengalaman yang terstruktur, terarah, itu membangun pengalaman nyata dari anak. Itu konstruktivisme. Jadi misalnya anak diarahkan untuk membahas tentang kucing gitu kan. Guru tidak harus menjelaskan kucing itu begini, tapi kita membangun bagaimana anak itu, kalian punya kucing nggak di rumah? Apa kucing di rumah kalian warnanya apa? Baru kita membangun pengetahuan itu dari anak. Jadi kayak semacam brainstorming ya, kalau kita ya, biasanya kan begitu ya. Jadi metode-metode brainstorming itu menggali pengalaman dari anak, itu adalah konstruktivisme. Begitu ya Bu ya? Iya, kalau tadi ini kan saya milih konstruktivisme Bu, karena kan merefleksikan pengalaman mereka, kan mahasiswa. Jadi nggak milih kognitif, karena kalau kognitif kan lebih kepada berpikir, kemudian struktur. Nah itu jadi saya nih kok agak kurang ini dengan jawabannya. Mungkin kata kalimat setelah merefleksikan pengalaman itu adalah ini tugas-tugasnya kan pembuatan jurnal, laporan harian. Nah ini kan tugas kognitif Bu. Ya kan? Laporan harian berupa pengalaman kan Bu ya? Iya, pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Ya kan? Ini kata kunci konstruk kan? Ya, memang kadang soal itu juga memang ambigu juga ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Ya betul, kita juga tidak bisa menghindari itu ya. Artinya kadang memang mungkin saya juga ada beberapa soal yang menurut saya juga jawabannya kurang tepat gitu kan. Iya. Nanti kita diskusikan bersama, yaitu makanya ya kita mencoba mencari titik temunya. Ya memang ada beberapa soal yang bisa juga jawabannya ABCD, ada yang double gitu kan ya, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Nah itu sangat mungkin. Iya. Mungkin yang perlu menjadi titik tekannya adalah tadi kalau misalnya ada proyek ya. Kalau kognitif itu biasanya ada proyek ya Bapak Ibu ya. Enggak. Ya kan? Ada proyek belajar gitu kan. Iya. Nah, itu mungkin ya tapi lebih kepada pola berpikir. Iya. Ini ya nanti kita pada penekanan pada lebih ke proyeknya. Yang penting kata kunci di kisi-kisi 7-7-nya itu tentang teori kognitif gitu ya. Jadi nggak jauh dari itulah. Jadi kalau bentuk soal saya katakan tadi, bentuk soal bisa jadi bermacam-macam. Jadi bisa jadi tadi banyak soal yang juga bisa menimbulkan berbagai macam jawaban yang juga hampir sama gitu kan. Tetapi kita memegang kata clue-nya yang ada di dalam kisi-kisi 7-7 itu apa? Oh, ternyata terkait dengan teori belajar kognitif. Berarti saya kira nanti nggak jauh dari itu untuk soal-soalnya dan pilihan jawabannya. Jika kita tidak terkecoh dengan mungkin beberapa pertanyaan atau soal-soal yang statementnya juga mengecoh gitu ya. Banyak yang membingungkan. Gitu ya Bu ya. Baik Bu. Halo. Ya baik Bu.
Saya kira itu saja. Nanti karena yang buat soal kan bisa jadi juga beda-beda lagi ya. Yang buat soal UP nanti juga beda orang lagi gitu kan, beda tim lagi. Sehingga kita juga tidak bisa membantah bahwa soalnya kok begini gitu kan. Tapi paling tidak kita pegang kata kuncinya di isi-isi tadi itu loh. Itu ya, Bapak Ibu ya. Ya, baik, Bu. Baik, di 78. Ya memang nanti agak mirip-mirip gitu kan soal-soalnya. Di 78 kata kunci dari kisi-kisi ini apa yang bisa kita pegang Bapak Ibu? Membangun pengetahuan, membangun pengetahuan. Iya, konstruktivistik tadi. Nah, jadi untuk berpikir secara sistematis ya, sehingga bisa membangun pengetahuan secara komprehensif. Nah, ya, makanya pertanyaannya juga memang agak mirip dengan ada istilah berpikir gitu ya. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ada kata tadi membangun pengetahuan. Jadi saya kira bagian dari konstruktivisme adalah membangun pengetahuan itu kata kuncinya. Kita lanjut di 79. Apa yang bisa ditemukan dalam kata kunci di kisi-kisi 79? Teori belajar humanistik. Fisik dan teori belajar humanistik. Oke, baik. Kata kunci di soal-soalnya yang bisa dijadikan sebagai alasan kenapa Bapak Ibu memilih humanistik mana? Keterlibatan kebutuhan yang menjadi dasar. Nah, ada kata kunci di situ ya, di statementnya. Dipahami betul narasi yang ada di dalam tiap stimulus soal yang muncul di statement awalnya apa? Di 80, kisi-kisi 80. Apa? Teori belajar sosial. Ya, oke, teori belajar sosial ya. Contoh soal ini memberikan jawaban bahwa ini adalah teori belajar sosial itu dari mana? Mencontoh, meniru, Bu. Oh iya, oke. Contohkan ya kan? Meniru itu bagian dari sosial ya. Oke, kata kuncinya sudah ditemukan. Jadi saya tidak akan membacakan, tapi kata kunci saja ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Biar tidak terlalu fokus pada soalnya, karena soal tidak jadi ukuran. Baik, 81. Ini kayaknya Bu bahasa Arab nih. Iya, itu berarti merujuk pada apa? Menciptakan. Mengkreasi, Bu. Mengkreasi. Istilah apa? Kata kuncinya sudah ketemu ya? Yaitu mengkreasi. Karena membuat tulisan tentang pengalamannya selama libur sekolah dengan menggunakan bahasa Arab. Sudah kepada mengkreasi ya, mencipta ya. Iya. Sudah levelnya tinggi C6. 82. 82 Bapak Ibu sudah menemukan kata kunci di 82? 5. Ya, P5 ya. Ya, oke, P5. Menyeluruh. Apa istilah apa? Oke, menyeluruh ya. Holistik ya, menyeluruh. Jadi istilah menyeluruh itu konsepnya ketemu gitu, apa yang maksud dalam istilah holistik di situ. Baik, 83 sekarang. 82A apa? Holistik. Ya. Ada kata kunci tadi menyeluruh tadi itu ya. Memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh kepada peserta didik. Baik, 83 kita lanjut. Ya, memahami generasi Z dan generasi alfa ya. Oke. Ya, baik. Apa yang dimaksud dengan conceptual skill di situ? Ya, tentu ada istilah yang perlu kita pegang ya. Kalau kita berbicara konseptual ya tentu berbicara mengenai
menganalisis, ya kan, berpikir kritis. Nah, itu adalah inovatif. baik, itu adalah kata kunci terkait dengan konseptual. 84 masih berkaitan dengan generasi Z dan generasi Alpha. Jadi tidak jauh-jauh dari persoalan itu. Maka jawaban yang tepat dari soal nomor 84 ini adalah D. Iya. Jadi kata kunci untuk mengenali generasi Z dan generasi Alpha kita temukan di dalam perilakunya, gitu kan, dalam bentuk bagaimana proses belajar mengajar itu dimunculkan oleh seorang guru. Ya baik, 85 sekarang masih terkait dengan generasi Z dan generasi Alpha. Jadi terkait dengan strategi belajarnya yang cocok untuk anak generasi Z dan Alpha itu apa? Ini adalah jawabannya C. C itu apa saja? Guru dapat menggunakan permainan interaktif online yang menggambarkan situasi kehidupan nyata yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Cocok ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, 4, guru dapat menampilkan gambar-gambar yang menggambarkan nilai Islam atau mengedit video pendek yang menyoroti pesan-pesan agama. Ya, Bu. Ya, sesuai ini. Yang 6, guru dapat memanfaatkan platform online, aplikasi atau perangkat lunak edukatif yang khusus dirancang untuk mempelajari Islam. Jadi adalah berkaitan dengan karakteristik generasi Z dan Alpha. Strategi yang digunakan guru adalah tidak jauh-jauh dari apa, Bapak Ibu? Teknologi digital. Oke, paling pernyataan-pernyataannya kan bisa diacak ya, tapi kata kuncinya Bapak Ibu sudah temukan itu. Oke, 86 sekarang Bapak Ibu. 86 ya, terkait dengan karakteristik guru abad 21. Nah, ini saya kira Bapak Ibu tidak ada masalah ya, semuanya paham. Tidak ada masalah ya, 86 ya. Aduh, salah ya. Jawabannya yang sama, Bu. Iya, jawabannya yang memang membingungkan ya. Ya, jadi jawabannya yang tepat apa kira-kira? Mendorong dan memberi tanggung jawab. Oh iya. Mendorong masyarakat. Iya kan? Kan itu ada kalimat stimulusnya kan mendorong, mencontohkan dan mengajar bagaimana menggunakan teknologi informasi digital secara sehat, legal dan etis. Ada kata-kata itu tadi kan? Ada sehat, legal dan etis. Termasuk bagaimana menghargai hak cipta. Itu bagian dari tanggung jawab. Jadi tidak asal comot, gitu kan, tidak asal copy paste gitu ya, tidak asal ambil. Nah, itu ada bagian dari tanggung jawabnya. Oke. Udah 8 apa Bapak Ibu? 85 tadi apa C? 85C, 86D. 87 kita lanjut ya. Ya, Bu. Baik, 87. Terkait dengan perilaku siswa berdasarkan teori perkembangan fisik. Saya kira tidak ada banyak masalah ya kalau terkait dengan perkembangan fisik ya, tentu tidak jauh-jauh dari ya, pertumbuhan dan perkembangan anak gitu kan. Dari fisiknya. Mencangkul. Ya, secara fisik. Pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik. Iya, itu bagian dari aktivitas fisik lah yang tampak. Ini tidak, saya kira tidak banyak masalah di situ. 88, kata kunci apa yang bisa ditemukan dari kisi-kisi ini? K13, oke. Tentu tidak jauh-jauh dari pembelajaran saintifik kan? Untuk K13. Apa yang bisa dijadikan sebagai jawabannya? Mengolah dan menganalisis, Bu. Mengolah dan menganalisis itu masuk dalam apa? Asosiasi. Oke.
Di 89 masih juga berkaitan dengan K13 ya, dan membandingkannya dengan ini menjadi perubahan K13 menjadi kurikulum merdeka. Ya. B. Proyek penguatan. Kalau nggak teliti salah ini bagus. Kalau ada yang salah nggak Bapak Ibu? Saya tanya nih, jujur ya. Tidak, Saya betul tidak benar, Bu. Betul, Bu. Yang mana salah? Soal nomor 89 siapa ini? Betul saya, betul. Panjangan dari kelima. Iya, kalau sampai masih sama ini waduh, padahal udah berkali-kali mengikuti pelatihan ya Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Mengikuti pelatihan umurnya itu kemana gitu kan, kalau masih salah saja itu. Kayaknya masih ada yang salah ini. Kayak yang diem saja salah kayaknya ya. Saya betul. Ya betul, Bu. Ya, betul. Aman, Bu, aman. Proyek penguatan ya. profil belajar Pancasila. Paten, Bu, sudah paten. Jangan lagi paten. Fasilitator Bu. Kalau ada yang salah mungkin hilaf, Bu, hilaf kalau ada yang salah. Betul, Bu Sri tadi Bu fasilitator, Bu. Hilafnya harus segera bertaubat ya Pak ya. Istighfar. Vario. Baik, sekarang kita lanjut di 90, masih terkait dengan langkah-langkah pembelajaran dalam K13. Apa Bapak Ibu? Penutup. Closing. Apa bersama-sama? Menyimpulkan. Ya, kalau ada dari kata-kata proses pembelajaran. betul, menyimpulkan. Harus memahami betul kata kuncinya. 91. Vario salah, Bu, Vario. Ada yang salah? Betul. Baca literasi. Oke. Penguatan literasi. Dari mana Bapak Ibu kok menjawab itu? Membaca, Bu. Baca wacana satu. Penguatan literasi. Sip. Oke. Bapak Ibu cermat berarti ya. 92 masih berkaitan dengan kurikulum merdeka. Pahami betul? Pada akhir fase E, nanti fase E itu kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 ya? Ya, kelas 10 betul. Iya, Bu Sri yang ajar. Iya, yang ajar hafal ya Bu ya. Apa yang sesuai? Ya, jawabannya apa Pak? B, betul Bu. B, CP. B, Bu. Ya. Oke. Ayo Bu Agustina. Analisis CP. 9 aja. Fleksibel. Ya, fleksibel. Apa kata kunci dari kata fleksibelnya dari mana? Dinamis. Nah, itu. Dinamis ya. Dinamika. Oke. Ya, serta dinamika perubahan. Jadi harus akomodir keragaman. Oke. Baik, sekarang 94. Masih Setelah selesai pembelajaran. Reflektif Bu. Reflektif. Merefleksikan proses Setelah selesai dan hasil pembelajaran. belajar, Bu. Ya, istilah merefleksikan saya kira Bapak Ibu sudah paham kata kunci di soalnya. 95. Berkaitan Waduh, dengan saya salah 95. Saya salah. Saya salah. Apa ini? Coba kata kuncinya adalah Teaching at the right level. Saya centered learning student. Saya student center learning karena yang saya dengar itu, Bu. Oh gitu ya. Ya pada salah fase saya. pada akhir fase elemen berarti memang sesuai dengan levelnya gitu loh. Kalau anak usia kelas 10 itu kan sudah bisa diajak untuk menganalisis, ya kan? Berpikir kritis, filosofis. Oh, berarti itu sesuai dengan levelnya. Berarti pembelajaran teaching at the right level itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan levelnya. Kalau levelnya F diajak hanya untuk hafalan saja, kira-kira sesuai tidak
Ya tidak, Bu. Tidak, Bu. Karena sudah ya kelas 10 sudah bisa diajak berpikir kritis, filosofis. Nah, itu berarti sudah sesuai dengan levelnya. Memang anak sosial itu bisa diajak berpikir ke sana. Critical thinking-nya kan ada di situ. Kata kuncinya. Sekarang 96 Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan ruang kelas ya. Bagaimana seorang guru mendesain kelasnya seperti apa agar kelas itu berdinamis ya. Maka biasanya dibentuk seperti apa? Betul. Level U ya. Agar mudah karena ruangannya sempit. Ya. Karena ruangannya sempit ya. Jadi memang letter U yang sangat lebih memungkinkan. Di 97 terkait dengan tes assessment diagnostik. Berarti kalau di assessment diagnostik itu berkaitan dengan apa? Pembelajaran. Kemampuan awal. Kemampuan awal. Ya kan? Kemampuan awal. Maka yang tepat apa? Jawaban yang tepat. 6. Itu untuk Iya. Untuk memberikan kelas remedial ya, agar tahu anak ini memang kemampuannya di sini, kemampuannya seperti ini. Berarti bagi mereka yang belum memenuhi atau standar kelulusannya bisa dilakukan remedial. Untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas, bisa melakukan klasmen ya, atau kelompok-kelompok belajar yang memang disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Jadi untuk memang mendiagnosa gitu kan, untuk memberikan gambaran terkait dengan siswanya. 98 sekarang. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, spiritual siswa. Yang termasuk dalam faktor internal itu yang mana? Dalam, Dok. Dari dalam, Bu. Dari dalam. Kepribadian. Iya. Sosial dan keluarga. Kepribadian, sosial dan emosi. Dari dalam, internal. Berarti 136. 136. Makanya jawabannya ini salah ya. Iya, Bu. Jawabannya. Bu ya. Iya, Bu. Iya, betul. Jadi jawabannya C kan, Bu ya? Kalau di sini kuncinya C, tapi kalau menurut saya kuncinya tidak tepat. Betul, Bu. Yang betul. Oh ya, 136 betul saya. Betul. Iya. Ini kan untuk Kalau menurut saya ini adalah emosi. karakteristik kepribadian. Kuncinya yang salah internal kan? Betul. Kemudian internal. Apa namanya? Saya jawab E. Keterampilan sosial. Iya, itu kan saya jawab C. Sosial itu dari luar, Bu. Sosial itu dari luar. Oh, betul. Kalau lingkungan itu saya kira dari luar ya, kalau lingkungan. Eksternal itu, Bu. Keluarga itu bukan internal, Bu ya? Betul. Saya kira betul C. Ini sudah betul jawaban, kunci jawabannya sudah betul C. Tapi yang C nomor 5-nya lingkungan sekolah. Oh iya, C. 1, 2, sekolah 6. itu yang C. bukan lingkungan sekolah, Bu. Kalau saya konsentrasi pada D. Saya antara D dan C, Bu, itu. D dan E itu, Bu. D ya. Kalau nggak D, Karena kalau sudah berbicara lingkungan itu sudah berbicara eksternal. Betul. Keluarga, Bu. Internal. Iya, bukan lagi dari internal kita, tapi kalau kepribadian, keterampilan sosial itu ya internal. Bagaimana dia keterampilan dari membangun, diri, membangun relationship-nya gitu kan. C. Jangan ribut. 126. D kalau menurut saya kuncinya D. Kalau saya kuncinya salah ya, Bu. Iya, betul. Nanti kuncinya diperbaiki nih Bapak Ibu ya. Lingkungan kuncinya salah lingkungan. Iya. Baik, kita lanjut 99. Mana, Pak? Hasil asesmen survei lingkungan. Kepemimpinan institusional.
Ya, Ya, kepala dari mana sekolah Bapak bisa menyusun. mengatakan kepemimpinan instruksional? Ya. Kepala Kepala sekolah. sekolah sekolah. menyusun dan mengkomunikasikan Kepala visi misi sekolah itu, Bu. menyusun. Menyusun iya. dan mengkomunikasi. Oke, itu namanya instruksional ya, karena melalui kebijakan. Instruksi. Oke, yang 100 sekarang. Untuk perkembangan karakternya. Gotong royong. Gotong royong, gotong royong. Mana kata kuncinya? Belum B. Belum. Kebinekaan itu ekonomi global. Perkebunan adalah dengan Menganalisis, menggali, mengambil keputusan Nalar kreatif kritis. itu. Saya tadi nalar kritis. 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 Waalaikumsalam. Iya, tapi Saya juga jawabannya di sini setuju, B ya. nalar kritis. Iya, harus nalar kritis Bu, karena itu apa? Analisis informasi, sudut Iya, pandang, iya. putusan, kritis. Iya. Kalau iya betul. Kalau menurut saya juga lebih kepada nalar kritis. Berarti jawabannya Alhamdulillah, benar betul. sih ya, Bu ya. Iya, karena menggali informasi, menganalisis, gitu kan. Sudut pandang. Karena jawabannya juga ini juga membingungkan, ini bisa nalar kritis. Tapi kalau menurut saya lebih kepada arah nalar kritis. P5 ini, Bu. Kalau Iya. kreatif nggak ada hasilnya. Harus ada Iya, hasil betul. proyek. Lebih kepada mengambil keputusan tadi ya. Betul. Ya mungkin jawabannya ini bisa, kunci jawabannya juga kok tidak tepat ini ya. Kayak gitu, Bu. Ya, nalar kritis ya Bapak Ibu ya. Ya jangan Kalau- jangan terkecoh dengan kunci jawaban ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya. Ya baik, ini tentang konsep pengukuran. Saya interval tadi. Interval nggak Bu? Interval tadi, Bu. Saya juga interval. Saya pakai interval itu. kayaknya Bu, interval Bu. Kan Interval jarak, Bu. saya. Jarak. Jarak, Saya juga interval. interval. Mengukur jarak Aduh, perbedaan Bu. kan, interval itu. Jarak, Bu, jarak. Betul, Iya, interval Bu harusnya. betul. Ada jenjang kan itu ya? Ada jenjang kan itu Bu ya? Saya interval Iya, juga. ada jenjang. Nah, makanya kalau yang berkaitan dengan urutan atau jenjang akan mengukur jarak itu kan lebih kepada Interval. intervalnya kan. Iya, iya, Bu. Ya, baik, saya kira juga Udah curiga interval. mulai tadi tuh. Banyak yang salah jawabannya. Siap, nggak usah Sari. Iya. Ya, kuncinya jangan terkecoh pada kunci, kita juga perlu mengkritisi. Betul, Bu. Ya. Di 102 sekarang. C. C, betul ya? Menyeluruh. Apa yang menjadi kata kuncinya kenapa jawabannya C? Mencakup Yang semua, menyeluruh pelaksanaan mencakup secara Oke. menyeluruh, Bu. Semuanya, Mencakup semua aspek Istiqmo. kompetensi. Iya, secara menyeluruh tadi. Oke, 103. B. Proporsional. Ya, proporsional. Kenapa jawabannya proporsional? Dari mana Bapak Ibu menemukan? karena ada kalimat Seimbang Bu, seimbang. Proporsional. Oh, iya. Proporsional itu. Durasi waktu. Seimbang. Oke, sip. Baik, 104. Ini implementasi Kumar. salah saya ini, Bu, seperti. Saya benar. Saya E. Apa ini? Assessment by learning. Aduh, saya B. Learning. Saya B, Saya E. Bu, dosen tadi. Dan bisa Assessment by dilakukan learning. untuk mendiagnosis Benar, as kemampuan learning. awal, daya serap materi dan kebutuhan peserta didik serta sebagai umpan balik dalam memperbaiki proses Tempat salah pembelajaran. kunci, Bu, dosen. Jangan B Bu. Apa? Bukan, itu susunannya jawabannya adalah as A, for ya. Tadi of. assessment itu sebagai ya kan, assessment itu sebagai atau merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, bukan untuk, kalau assessment for learning kan untuk pembelajaran ya kan, Ya. bukan sebagai. Susunannya kan as for of ya, Bu. Oh, bahasa Inggris ini harusnya nih. Indonesia. Ya baik, sebagai. Nomor 105 tidak ada masalah ya. Aman, Bu, aman. Aman ya, gampang kan? Karena sudah beberapa kali, 3 kali ini saya kira rumusnya sudah hafal. Nilai dibagi ujian hasil tertinggi dikali 100 ya. Ya, Bu.
Rumusnya kan gampang lah, itu sudah bisa diperhatikan. 106, Bapak Ibu tidak ada masalah? Bentar, Bu. Untuk menganalisis tingkat kesukaran mengikuti soal. Yang atas Kurang dari 0 sampai 30. Lihat ya, Bu. Aduh, Iya. salah. Betul deh Bu, soal 3. Salah Paling satu. kecil. Paling kecil dia Bu. 3 sama 5. Iya, betul deh. Iya. Betul. Kan rentangnya kalau kurang dari 3 itu berarti tingkat kesukarannya adalah Kurang. tinggi kan? Ya, Bu. Sukar. Ya. 3 sampai 7 itu sedang. 7 sampai 10 berarti mudah. Ya kan? Nah, semakin sedikit yang benar berarti kan semakin Susah. susah. Ya, Bu. Ya, Bu. Semakin banyak yang benar ya semakin mudah. Nah, rentangnya itu saja 0 sampai 3 atau 30, terus 30 ke 70 dan 70 sampai 100. Itu pembagian untuk memudahkan rentang sukar dan sedang dan mudahnya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Insyaallah, Bu. 106 tidak ada masalah? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Baik, 107 tidak ada masalah. Sebentar, Bu. Bentar, Bu. Sama rumusnya ya? Sama. Ya, hasilnya siswa Aman, Bu, dibagi aman. skor maksimal Ini. dikali 100. Kali 100. Ya. Gampang. Ini juga bisa ya Bapak Ibu ya? Ke atas lagi Bu. Belum mencatat Bu. Nomor Ke atas berapa? lagi Bu. 107. 107. Ya, hasilnya siswa dibagi skor maksimal dikali 100. Sudah Bapak Ibu semuanya? Ampun, Bu. Sampun nggih? Baik, kita lanjut di 108. 108 ada masalah? Tidak ada kan? Oke, betul ya. Baik. Aduh. Baik. Wah, baik. Skor maksimalnya kan 40. Iya. Kurang baik-baik. Betul, Bu. Baik. Bagi 5 Hanya itu siswa, standarnya. berarti rentangnya berapa? 8 kan? 10, 20, 30. Baik, saya baik. 1 sampai 8 itu berarti sangat kurang. 9 sampai 16 itu Iya, kurang. betul, Bu. 17 sampai 24 itu cukup. 25 sampai 32 itu baik. 33 sampai 40 berarti sangat baik. Acuannya jumlah siswa, Bu. Iya. Makanya kan dari skor maksimalnya kan 40 dibagi jumlah siswa kan? Iya, Bu. Dibagi 5 berarti rentangnya adalah 88. Sampun nggih, Bapak Ibu? Nggih, sampun, Bu. Ya, baik. Nomor 109. Kalau AKM saya kira Bapak Ibu sudah paham sendiri ya? Belum, Bu. Ya, Bapak Masih Ibu saya bingung, kira Bu, yang ini, Bu. ya karena kalau AKM itu saya juga tanya ke guru-gurunya katanya ini rumusnya ada di guru-guru. Ya, iya kan? Oh, ini karena saya sebenarnya kalau kita memang kita nggak tahu untuk rumusnya seperti apa untuk mengukur rumus di AKM. Saya kira Bapak Ibu guru kan sudah terbiasa untuk mengukur ini ya di mata pelajaran masing-masing itu kan ada AKM-nya kan? Betul, Bu, ada. Ya. Ini tidak perlu, ini sudah ilmunya Bapak Ibu semua. Di 110 ada masalah? Saya salah, Bu. Salah, Bu. 110 tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Kok bisa ada? Ya. Saya kira 110 aman ya. Memiliki 111 pengalaman. Jawabannya apa, Bu? 110. 110 Pendidikan formal minimal S1. Iya, Kan ada yang kualifikasi ini, guru Bu. kan?
kualifikasi gurunya. Lulusan pondok. Dan beberapa lainnya berasal dari lulusan pondok pesantren dengan pengalaman mengajar. Iya, tapi kan ada ijazah S1-nya kan, Bu? Ya, formal Iya. minimalnya, Bu. Kualifikasi guru yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 111, ampun. 111 sudah? Gampang ya, 111 ya? Ya, Bu. Apa tadi soalnya? Apa 111? Sosial. Udah bergaul, Sosial. Ya, sosial sudah benar, Bu ya. Sosial. Ya, dengan kata kuncinya sudah ketemu. 112. Nah, ini bujur saya. Betul. Dibalik 3 dan 2, bukan 2 dan 3. Gitu. Betulnya karena mujur ya, Pak ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu, tapi Saya tadi memang tuh bingung memang antara rumusnya dua kan dan tiga. ada, Bu, ada rumusnya, Oke. Ada penjelasan. Ya, berarti menguasai ini ya, materinya. Baik. Bukan karena mujur ya. Kan. Oh, bagus berarti saya juga benar. Bagus, saya masih bingung ini. 2 dan 3 atau 3 dan 2. Saya pikir-pikir lagi Nah, kan. gimana, bukan gimana? hanya 3 dan 2. Nanti saya kasih tahu, Putri. Nanti, sisinya aja kenapa? Tiga itu kan dapat dipantau. Sesuatu yang dipantau itu kan berarti ada rentang ukurannya. Nah, itu aja. Kemarin sama Pak Heru sudah dibahas, kawan-kawan. Tadi prinsipnya mandiri sama terukur ya kalau nggak salah ya. Sama mandiri. Nah, Nah, mandiri baik. itu kan berarti Prinsip-prinsip ada pengembangan inisiatif. Inisiatif itu keprofesionalan bagian. Ya, Jadi 3 dan 2. 3 dan 2. 2 dan 3 salah, Bu. 2 dan 3 salah. Kok nawar? Oh, ada 2 dan 3, 3 dan 2 ini bagaimana? Nah itulah, kan memang ada jawabannya kalau Hanya Bu ya. 2 dan 3 Terukur salah. dan mandiri, bukan Dan mandiri mandiri. dan terukur. Iya. Nah, itu dia. Nah, jadi yang 3 itu Jadi urutannya, urutannya adalah apa yang menjadi ukurannya gitu kan? ya. Mantap, Bu. Baru kemudian dapat menumbuhkan kesadaran dan inisiatif guru. Nah, ini Bu, manakah yang merupakan Nah, 113. fokus dan mandiri? Respect. Menghargai. Respect ya. Pak Agus? Menghargai. Iya, apa kata kuncinya? Sikap menghargai. Sikap menghargai, menghormati ya. Nah, kata kuncinya sudah ketemu ini ya, tidak ada masalah. Di 114, apa kata kuncinya yang bisa dijadikan sebagai apa? Iya, salah. Salah saya tadi. Ayo, Karena apa tadi yang fokusnya di nilai-nilai keadilan, terus memilihnya iktidal. Iya, betul, terkecoh. Terkecoh ya, Bapak Ibu ya? Iktidal. Bagi yang menjawab D, menemukan kata kunci apa itu? Ayo, yang jawabannya D, yang sesuai dengan Mengajak dan kata kunci di sini. mengedepankan, Bu. Mengajak dan mengedepankan. Mengajak dan Qudwah. mengedepankan. Al-Qudwah. Ya, kedua tuh kan mencontohkan Sehingga ia teladan. dikenal sebagai sosok, ya kan? Teladanan Sebagai berarti. sosok. Berarti kan sosok itu kan seseorang yang ditokohkan, Dicontohkan. ya kan? Ditokohkan, dimodelkan. Nah, kalau kita berbicara sosok itu kan berarti seseorang yang memang dijadikan sebagai model, yang ditokohkan. Teladan ya, Pak. Teladan. Betul. Itu mungkin kata kuncinya. Bagi yang i'tidal itu mengambil kata kuncinya keadilan ya. Ya kan? Maka memang memahami betul kata kunci apa di setiap soal dan kisi-kisi yang kita bahas itu penting gitu kan. Sehingga apa yang ada muncul. waktunya, jalan terus. Oh ya, kalau di sini waktunya Banyak bisa yang mikir. ketawa-ketawa bisa muncul ya Bu ya. Iya, nanti Terus kebanyakan iya. mikir habis waktunya. Panas pandang terus, jadi nggak bisa mikir ya Bu ya. Ayo kita lanjut di 115. Nah, Betul.
Oh, Ayo, apa kata kuncinya? menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim. Tengah-tengah tuh. Tawasud. Ya. Toleransi. Toleransi, tentang toleransi. Toleransi. Tasawuf. Ya, berarti apa? Tasamu. Tawasud, Bapak. Bisa Tawasud. bisa tawasud ya. Menghindari perbuatan ekstrim, tengah-tengah. Menjauhi sikap, tengah-tengah. Oke. Tasawuf, tawasud. Menjulang ke kanan dan ke kiri. Iya, jadi lebih kepada tawasudnya ya, menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim. Yang lebih kepada tawasudnya. Tawasud. Tawasud. Tawasud lebih kepada sifat tawasudnya. 116. Ya, Bukan IHT. saya salah. IHT. Bukan IHT, Bu. SMK. Profesionalitas. Coba dicermati dulu. Program magang. Kegiatan pelatihan. Iya, program salah satu upaya dalam pengembangan profesionalitas guru di sekolah adalah dengan keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional. Oh, iya ya. Apa? Program magang, Bu. Yang pernah di SMK tahu ini. Alhamdulillah. Nggak tahu ini SMP nggak ada pelajaran. Saya kira guru udah ada magang. Ada. Iya. Karena apa namanya? Model didagangkan di hotel, Pak. Dalam kegiatan pelatihan ya. 117. Pedagogik. Gampang ya, Bapak Ibu ya. Ibu. Pedagogik. Ya, tidak ada ya masalah. 118. Ya. Mengadakan praktek sholat karena yang belum bisa mengaplikasikan. Iya. Oke, sip. Oke ya, refleksi. 119. Kegiatan untuk bekerja lebih tugas. Ya, betul. Aduh, salah. Betul? Oke. Betul, deh. Meluangkan waktu tambahan. Ya. Tambahan. Sip. Oke, bisa dipahami ya. 120. Ore. Mana Ini 120? terakhir ya. Iya. Terakhir. Ayo 120 apa Bapak Ibu? 1, 2, 3. Betul. Saya benar 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Pembentukan pribadi peserta didik. 2, kejujuran dalam peroleh dan menyimpan informasi tentang peserta didik. 3, pengembangan dan peningkatan kualitas diri. Ya, masuk ya di situ ya. Masuk, Bu. Iya. Iya, oke. 1, 2, dan 3. Bagaimana Bapak Ibu? Betul berapa semuanya? Boleh lihat yang 108 tadi, Bu. 108 tadi, Bu. Amboro aja. Boleh lihat 108 tadi, Bu. 108. 108. Bisa saya. 118, Bu. 118. 118. 118 itu D. Apakah saya perlu mengajak siswa mempraktekkan? Ya. Benarnya 197. Benar berapa Bapak Ibu? 97. Ya, bagus. Benar 100. Dari 120. Ya, Amin, sudah bagus. amin. Amin, Bu. 117 tadi, Bu. Ada yang 117, mau Bu. disampaikan? Cukup ya? 117. 117. Berapa? Aku